Halo semuanya, nama aku Faisal Abrar dengan NIM 131233043. Dan di kesempatan kali ini aku akan jelasin tentang bagaimana cara kerja dari kopling. Nah, kopling yang aku bahas di sini tuh bakal tentang kopling motor ya, dimana kopling motor itu bentuknya adalah kopling yang tipe cair, bukan cair, wet clutch. Nah, jadi apa wet clutch bedanya sama mungkin kopling pada mobil ya? Di BTW kopling mobil itu namanya adalah dry clutch, dimana di kopling dry clutch ini dia nggak butuh pelumas, sementara di kopling motor itu dia butuh pelumas, makanya namanya wet. Dia butuh oli untuk bisa beroperasi dengan baik gitu. Nah, setelah aku jelasin tentang bagaimana cara kerja koplingnya, aku juga akan bongkar contoh bentuk koplingnya, dan aku akan jelasin setiap bagian-bagian secara langsung, apa fungsi setiap part-partnya itu. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum aku mulai jelasin tentang kopling, kita harus tahu dulu nih, apa sih kopling itu? Nah, kopling ini sebenarnya intinya adalah dua plat yang bergesekan. Bukan plat sih, dua surface yang bergesekan. Ya. Jadi kopling ini tuh mengandalkan efek dasarnya adalah mengandalkan efek gaya gesek, dimana salah satu ujung itu terhubung dengan mesin, sementara ujung lainnya itu terhubung dengan transmisi. Nah, dengan menggunakan gaya gesek kan dia bentuknya kayak dua surface gitu kan. Nah, yang satu mesin, yang satu transmisi. Ketika dia tempelin, dia bergesekan. Ketika mesin diputer, transmisinya akan ikut muter. Sementara ketika ini posisi dimana clutch lagi nyambung atau lagi engage gitu, engage. Nah, ketika kopling ini juga sifatnya bisa di disengage atau diputus, dimana cara mutusnya intinya adalah dua plat yang tadi bergesekan ini dilepas gitu. Jadi fungsinya apa? Fungsi memutus daya dari mesin ke transmisi ini adalah yang pertama, yang paling gampang, misalkan kita pengen pindah gigi, dimana di transmisi manual kan kita nggak mungkin cuma pakai satu gigi, kita tuh perlu gonta-ganti gigi di jalan. Terus juga ketika baru mulai start, dimana ketika baru mulai start posisi lagi diem, kalau misalkan kita masukin gigi satu terus langsung lepas koplingnya, mesinnya langsung mati. Kenapa? Karena mesin tuh butuh momentum buat ngerakin kendaraan kita. Makanya kalau mungkin kalian yang udah pernah belajar motor atau mobil kopling, ketika kalian masukin gigi satu, itu lepas kopling harus pelan-pelan ya. Kalau dari berhenti lepasnya itu harus pelan-pelan. Kenapa? Karena mesin butuh ya setidaknya prepare, ya kasarnya tuh prepare buat gerakin mobil atau motor kita dari yang posisinya diam ke posisi gerak. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba blok langsung disuruh gerak. Nah, sekarang kita bakal keluar buat ngeliat posisi koplingnya ini di motornya. Oke, sebelum mulai penjelasan tentang koplingnya, aku bakal ngasih tahu dulu nih kira-kira posisi kopling ini tuh ada di mana sih kalau di motor. Oke, jadi ini adalah motorku, ini Honda Verza tahun 2019. Jadi posisi kopling itu adalah posisinya di sini. Nah, dalam sini. Kopling ini dia itu dioperasikan dengan handle kopling. Kopling itu di mana? Handle kopling itu ini. Ya. Fun fact sedikit. Kalau kalian pengen tahu kira-kira segede apa tenaga motornya, coba aja tarik kopling, guys. Kalau misalkan koplingnya ini keras, itu artinya ini motor spek serius ya. Tapi kalau koplingnya lunak, enteng, itu sih biasa aja ya tenaganya gitu kan. Nah, jadi ketika handle kopling ini kita tarik, dia akan, ini kan bentuknya pakai kabel ya. Kabelnya ini ngeran dari atas sampai ke sini. Ketika handle kopling itu ditarik, dia akan narik si tuas ini. Set, handle kopling gue tarik,
dia narik si tuas ini. Tuas ini adalah namanya stud coupling. Stud coupling ini fungsinya adalah buat neken si kopling biar koplingnya ini bisa disengage atau nggak nyambung antara mesin dengan transmisi gitu. Nah sekarang aku akan tunjukin gimana sih bentuk dari kopling motor itu. Nah jadi kopling motor itu bentuknya kayak gini. Nah, kopling motor ini tuh bentuknya sih mungkin emang bakal beda-beda dikit ya, cuma pada dasarnya intinya sama. Nah, karena tadi udah aku jelasin nih tentang koplingnya, jadi sekarang kita akan langsung bongkar koplingnya. Wow, RE lewat guys. Udah aku bongkar semua. Kira-kira komponennya isinya sih ya gini-gini aja. Oke. Jadi pertama ini ada plat buat neken. Ini tuh fungsinya buat neken si kumpulan plat kopling dan kampasnya kopling tadi. Oh iya, kita jelasin dulu deh. Jadi kan tadi aku bilang kalau kopling itu adalah pada dasarnya dua surface yang bergesekan. Nah, kalau di konteks kopling motor, surface yang bergesekan itu adalah ini namanya adalah kalau di plat kopling. Plat kopling ini fungsinya buat bergesekan dengan kampas kopling. Nah, ini kampas koplingnya. Nah, terus si kampas kopling dan plat kopling ini itu ada beberapa. Jadi kalau di motor aku tuh di sini ada 4 plat 4 kampas dan 4 plat. Nah, kalau motor tuh macem-macem, ada yang cuma 4 kampas 4 plat, ada juga yang 6. Biasanya buat orang-orang yang mau mengimprove tenaga motornya, dimana dengan cara dia tuh dengan ganti dengan kampas kopling yang 6. Kenapa? Karena makin banyak surface yang bergesekan, otomatis kan power loss karena gesekannya makin kecil. Begitu. Jadi, kan ini posisi depannya. Pernya itu ada di sini, taruh sini. Set. Nah, pernya ini ditekan sama ini itu dibaut ya, jadi neken gitu. Nah, si koplingnya ini di sini tuh juga harusnya tuh ada, di sini tuh harusnya ada namanya bearing atau lahar. Nah, bearingnya ini itu yang berinteraksi dengan stud kopling tadi yang udah aku jelasin di luar. Nah, ini yang depannya, pernya. Nah, pernya ini juga ada macam-macam guys. Ada yang pernya itu cuma 4, ada yang pernya 6. Nah, buat yang mau ningkatin performa, biasanya orang-orang juga ganti ininya, pernya ini kan punya konstanta kekakuan ya. Nah, konstanta kekakuannya ini bisa diganti, jadi dia ganti per yang basically dia ganti per yang lebih kaku lah gitu kan, gitu. Buat orang-orang yang mau update performa koplingnya, cuma nggak terlalu serius-serius amat lah, cuma pengen naikin dikit gitu,
Biasanya mereka ganti pernya dulu nih. Pernya karena paling gampang dan paling murah. Jadi cuma ganti pernya dengan yang lebih kaku. Tujuannya apa? Jadi pernya ini bisa lebih neken si koplingnya ini. Jadi dia gesekannya, kan gesekan ini yang kita tahu dia itu bergantung, equationnya itu bergantung sama gaya normal. Gaya normalnya makin gede, koefisien dikali koefisien gesek, akhirnya gaya geseknya makin gede kan. Oleh karena itu dia gaya tekannya itu dengan ngasih gaya tekan lebih gede, gaya normalnya lebih gede, akhirnya gaya geseknya makin gede gitu. Oke, kira-kira gitu aja penjelasan dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan dan dadah.